selamat malam Pak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Ernawati Paulina Henuk dengan NIM 2103030007. Saya dari kelas A, Prodi Sosiologi semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang buku yang berjudul Max Weber, From History to Modernity by Brian S. Turner. Yang pertama, latar belakang. Max Milan Weber lahir pada tanggal 21 April 1864. Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, meski ia sering pun menulis di bidang ekonomi. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: yang pertama, aspek dan biodata ahli sosiologi Max Weber; yang kedua, aspek pemikiran sosial Max Weber; yang ketiga, aspek karya besar dari Max Weber; dan yang keempat, faktor-faktor penting yang dicatat oleh Max Weber. Pembahasan aspek kelahiran dan biodata dari ahli Max Weber. Maximilian Weber pada tahun 1894 di Erfurt, Saksoni, Prusia, dan meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1920 pada umur yang ke-56 tahun. Weber tumbuh di lingkungan borjuis. Ayah Weber merupakan anggota dewan kota sekaligus politis yang cukup terkenal. Sejak remaja, Weber sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap dunia akademis. Weber mempelajari ilmu ekonomis, hukum, serta filsafat di Universitas Heidelberg, Berlin, dan Göttingen. Terlepas dari karir akademis Weber, yang paling gemilang yaitu kematian ayahnya yang membuat Weber jatuh ke dalam depresi berkepanjangan di tahun 1897. Ketertarikan Weber terhadap ilmu sosial, khususnya di ilmu sosiologi, muncul setelah kondisi kejiwaannya berangsur-angsur pulih beberapa tahun kemudian. Yang berikut aspek pemikiran sosial Max Weber. Lalu kemudian Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut dirinya. Tindakan sosial, Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditunjukkannya kepada individu atau kelompok lainnya memiliki makna yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi menurut Weber adalah memahami secara mendalam makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. Max Weber dan budaya panik postmodernisme. Pengantar Max Weber sebagai tokoh utama dalam sosiologi sejarah. Memang sosiologi Weber dapat diambil sebagai paradigma tentang bagaimana melakukan penelitian komparatif dan historis dalam ilmu-ilmu sosial.
Sosiologi Weber didorong oleh keperhatian filosofis dan etnis yang jelas, yang memahami sifat manusia dan tatanan kehidupan, yaitu bagaimana kondisi sosial tersebut memunculkan kepribadian. Yang berikut revolusi modern, dua perubahan besar. Yang pertama, runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan di Uni Soviet. Yang kedua, kritik korosif modernisasi oleh postmodernisme. Kedua perkembangan ini, meskipun mereka dalam perbedaan dalam banyak hal dan juga terkait erat, mereka mewakili serangan terhadap narasi besar. Dan dengan demikian tantangan untuk strategi yang lebih tradisional dalam teori sosial, serta pada saat yang sama mereka mewujudkan penegasan pentingnya perbedaan. Yang kedua, aspek karya besar dari Max Weber. Karya besar dalam sosiologi agama bermula dari esai etika potensi dan semangat kapitalisme dan berlanjut dengan karyanya tentang agama-agama lain, terhenti setelah kematiannya secara mendadak pada tahun 1920, sehingga ia tidak dapat melanjutkan penelitiannya tentang Yakub, Yahudi, Talmudik, kekristenan awal dan Islam. Tiga tema utama adalah efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifika sosial dan pemikiran agama, dan perbedaan karakteristik budaya Barat. Dari budaya Mandarin, Jerman yang sangat sempit, nasionalistik, dan otoriter oleh, misalnya apa yang disebut Parson pada tahun 1971 sebagai revolusi ekspresif dan pendidikan dengan pertumbuhan konsumsi massal dan pariwisata antar benua, dan oleh gerakan sosial baru seperti gerakan hijau. Namun kita juga dipisahkan dari dunia Weber oleh AIDS, oleh krisis ekologi, dan oleh kemampuan militer untuk menghancurkan planet ini. Namun ada banyak hal yang menghubungkan kita dengan dunia sosial politik Weber. Jelaslah bahwa pada akhir abad ini, Jerman yang bersatu dalam hal populasi, kekuatan ekonomi, dan kepemimpinan ilmiah, dan sekali lagi menjadi inti dominan Eropa. Tampak jauh masalah Jerman dalam kaitannya dengan Polandia, Australia, dan Republik Pasca Komunis di Eropa Timur sama penting sekarang seperti ketika Weber menerbitkan karyanya tentang pekerja pertanian di timur Sungai Elbe pada tahun 1892. Analisis individualisme liberal masih relevan. Jerman terus menjadi masyarakat di mana budaya pejabat, dominasi sosial pegawai negeri, dan penghormatan terhadap otoritas merupakan warisan penting. Objektivitas isu-isu rasial yang tidak terlalu jauh di bawah permukaan teks-teks Weber. Weber dan batasan akal sehat. Inti dari masalah ini tampaknya adalah ambiguitas Weber tentang kapitalisme dan rasionalitas modern. Di satu sisi, sosiologi Weber dapat dibaca sebagai penilaian atas kebajikan yang mendasari rasionalitas kapitalis.
seperti Max Weber percaya bahwa kapitalis memperjelas sifat rasional dan sistem otoritas modern. Sekian dan terima kasih.